di mana banyak orang atau sedikit orang yang kurang enak kelihatannya. Benar nggak? Kelihatan tapi kan belum tentu ya, muka atau pandangan tidak enak gitu kan, tapi bisa aja pas kita kenal ternyata hatinya baik, perhatian. Cuman memang anugerah pandangan dan raut wajah seperti ini. Pokoknya nih anak-anak PKN nih, ngeri, jangan lihat interface, oke? Jangan dilihat casingnya, jangan dilihat. Dilihat umum saja, walaupun seram ataupun apa, prasangka baik. Ya, prasangka baik dulu ya. Nanti kalau masalah memang tidak baik, ya sudah, terima saja. Tahu nggak?
Oke, nerima nih anak PKL kalau pengen lanjut 2 bulan daripada pindah-pindah lagi nggak jelas, ya sudah lanjut saja. Tuntutan kerja dari perusahaan itu belum terpenuhi oleh siswa PKL, sedangkan PKL ini sudah hampir selesai. Itu gimana? Biasanya tadi seperti saya, tadi kan ada pembekalan seminggu dulu. Pembekalan seminggu dulu itu ditarikkan 2 bulan kerjakan supaya sebenarnya itu efek ya dikasih 2 bulan, tetapi kalau memang tidak selesai, mau tidak mau kita kasih waktu sebentar lagi, sebentar saja untuk menjadi salah satu menyelesaikan hal tersebut, karena tidak ada yang dinilai kalau tidak ada hasilnya. Betul, berarti Mau bertanya Pak, misalnya saya PKL di suatu tempat, tetapi tidak sesuai dengan jurusan saya. Nah, bagaimana itu cara kita mencari kegiatan supaya kita berpengalaman? Kan kata Bapak Kepala Sekolah itu kan, katanya PKL anak-anak sudah dicarikan. Berarti kan sudah sesuai dengan industri, gitu ya. Terus ada memang pas kita PKL kita tidak disuruh kerjain sesuai dengan industri. Ya, cuma misalnya datang suruh jaga di depan, gitu kan? Terus catat-catat, padahal kita jurusan multimedia, ada kan? Terus kita ngapain? Tetapi kan karena tadi ada Bapak Kepala Sekolah bilang sudah ada kerjasama, berarti sesuai dengan industri. Tetapi pas kita kerja tidak sesuai, gitu ya. Nggak apa-apa, lakukan saja kerjaanmu. Yang kedua, di selang waktu kamu kosong, kamu boleh melihat, bisa mencari informasi kepada orang-orang yang ada di situ yang sesuai dengan materi multimedia. Siap? Inisiatif. Semakin ditekan, semakin inisiatifnya semakin tinggi. Ya, semakin tertekan, harus punya inisiatif yang tinggi. Supaya apa? Keluar daripada permasalahan. Jadi permasalahan itu bukan semakin merusak kita, tapi akan semakin membuat kita jadi lebih berdaya, menjadi lebih berilmu, menjadi lebih sabar, gitu. Ya. Skill-skill apa saja yang memang mereka harus benar-benar kuasai supaya betul-betul bisa diterima di dunia kerja, khususnya bidang satu dulu ya, bidang teknik komputer jaringan, kemudian dilanjutkan dengan multimedia. Kalau multimedia misalnya berkaitan dengan software apa saja sih yang banyak sekali digunakan di dunia kerja, sehingga setelah mereka tahu, mereka jadi mempersiapkan diri dari sekarang, dari awal. Kemudian untuk TKJ, materi mana dari sekian banyak jaringannya, atau informatikanya, atau manajemennya, database-nya, atau website-nya, yang dari sekian banyak kompetensi itu, mana kira-kira yang paling banyak digunakan di dunia kerja? Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Teman-teman, tiap tahun TKJ maupun multimedia ataupun RPL banyak yang lulus sekolah jurusan tersebut. Pekerjaannya pun banyak, ya, pekerjaannya pun banyak. Dari apa pekerjaannya? Sesuai dengan materi-materi yang ada di sekolah. Contoh, pelajaran network, ya, ada router. Kalian belajar di tracer pakai Cisco gitu ya, atau mikrotik. Nah, itu materi yang memang banyak pekerjaannya, sampai saat ini masih berlomba-lomba untuk mencari sertifikasi kerja, sertifikat internasional yang membahas mengenai itu. Supaya apa? Yang lulus dari sertifikat tersebut dapat bekerja dengan baik. Begitupun di sekolah SMK, walaupun tidak bersertifikasi, kalian juga harus paham bagaimana menggunakan alat-alat tersebut.
bergerak di bidang apa perusahaan tersebut, ya. Oke, lalu alamatnya dan nama pimpinan atau direktur, lalu ada di situ nama HRD-nya atau kepala bagian personalia. Di berikutnya ada nama pembimbing, ya, pembimbing yang dari dunia usaha atau dunianya itu siapa yang membimbing seluruhnya, ya, selama kalian PKL di tempat tersebut. Oke, sampai berapa minggu itu diisi, ya. Oke, setelah laporan kegiatan selesai kalian isi semua, itu nanti dikerjakan untuk pembuatan laporan di sekolah, ya. Itu akan masuk ke situ. Nabi Rahman dari kelas 11 kali 3. Kalau kita udah PKL, terus kita ngelakuin kesalahan yang nggak disengaja atau pelanggaran, kan itu kena pengurangan nilai. Kira-kira ada nggak cara yang buat melengkapi nilainya? Kalau memang bisa diminimalisir, ya, itu tidak akan ada masalah seperti itu. Yang penting dari sananya ada pembicaraan ke kitanya atau ke pihak sekolahnya, ya, dan kamu pun, oh ini kesalahan yang memang bisa diselesaikan, ya, tidak menjadi suatu permasalahan yang besar, gitu ya. Oke. Laporan di sekolah. Buat di jurnal, ya, itu hanya tinggal membedakan saja sebenarnya. Kenapa? Karena apa yang akan kamu kerjakan di bab 2, ya, itu kamu tinggal memasukkan pekerjaan yang kamu kerjakan, misal kalau sesuai itu kamu tinggal isi aja, ya. Di awal tentang misalkan tentang pendahuluan untuk tentang perusahaan tersebut, kamu tinggal minta ke perusahaan, ya, tentang data-datanya perusahaan tersebut, tanggal berapa berdiri segala macam, minta ke perusahaan. Tapi untuk kegiatan nanti yang ada di laporan di jurnal itu sebenarnya sudah terdapat, tinggal dipindahkan saja. Materi ini adalah materi memang khusus bidang saya. Jadi yang mudah-mudahan nanti bisa kamu semuanya memahami secara umum konsep-konsep dari PKL dan PSG terutama, ya. Dan sebelumnya Bapak Vidya, saya akan perkenalkan dulu struktur yang ada di SMK Plus bagian 1 Cibinong ini biar kamu hafal kemana sih aku alur-alurnya kalau aku ingin melaksanakan PKL, ya. Sudah barang tentu ruangannya sudah hafal semuanya. Untuk sekretariat PSG itu ada di ruangan atas di lantai 2 atas tangga. Jadi silakan kamu singgah ke sana apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dunia PKL-an. Kemudian siapa-siapa saja yang akan menangani kepentingan kamu dalam PKL ini, nanti kamu di sana akan ketemu dengan Pak Ari Yuri. Kebetulan dia adalah sekretaris saya. Secara administrasi seluruh proses dari pelaksanaan PKL, Pak Ari yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa koordinasi dengan Pak Revi, terutama apabila ada peluang-peluang baru, dan nanti Pak Revi pun akan bertugas mencari peluang-peluang baru. Nanti mungkin akan ditemani juga oleh komite sekolah, yaitu Pak Yadi. Nah, saya selaku ketua pelaksana sudah menata seperti itu, dan mohon maaf seperti yang tadi kepala sekolah katakan, memang benar konsep PKL di SMK Plus bagian 1 Cibinong itu tidak seperti sekolah lain, ya. Kalau sekolah lain kamu lihat mereka mencari sendiri, ya. Khusus untuk SMK Plus bagian 1 Cibinong, biarkan kami yang mencarinya. Tapi itu dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita melakukan seperti itu dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun kemudian berkaitan dengan adanya pandemi, jujur kami pihak sekolah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal memagangkan siswa. Dan perlu diketahui juga bukan sekolah kita saja, ya, sama
sekolah lain pun sama agak kesulitan untuk mencari lokasi-lokasi magang karena berkaitan dengan COVID. Isi PT Astra, alamatnya di mana, dan kontak personnya adalah nomor HP Pak Komi tadi. Contohnya kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada tabel, berbentuk tabel. Silakan kamu isi nomor induk, tak perlu kamu isi karena kita sudah punya datanya. Tinggal isi nama sama kelas saja. Itu proses awal untuk kamu membuat surat permohonan PKL. Oke, saya kira itu saja yang harus kamu pahami. Karena ini wajib, karena ini adalah SOP-nya ya, SOP-nya. Ya, operasionalnya seperti apa pada saat kamu ingin melakukan magang. Nah, nanti setelah semuanya terpenuhi dan ada jawaban dari perusahaan, kamu pun tidak bisa langsung magang. Kamu harus balik lagi ke sekolah, membawa surat jawaban dari perusahaan itu bahwa perusahaan itu memang sudah terima. Nah, dari surat yang menyatakan terima itu kemudian Pak Ari akan membuat yang namanya surat pengantar. Nah, di dalam surat pengantar itu nanti tim kami menunjuk pembimbing. Akan tertulis nama pembimbing di surat pengantar. Dari kapan sampai kapan pembimbingnya siapa. Apabila nanti di depan ada pembimbing yang tidak mengantar kamu, segera laporkan kepada tim PSG. Baik kepada saya, kepada Pak Ari, maupun kepada Pak Repi. Karena wajib, kamu PKL di awal itu wajib diantar. Tidak boleh jalan sendiri ke perusahaan nyolong. Karena secara etika tidak baik. Karena kerjasamanya bukan kamu dengan perusahaan, tetapi sekolah dengan perusahaan. Antar lembaga kerjasamanya. Bukan kerjasama antar personal dengan sebuah perusahaan, tapi antar lembaga. Bahkan surat-suratnya pun yang menandatangani kepala sekolah, tidak bisa saya. Karena memang kerjasamanya adalah antar lembaga. Lembaga ini dipimpin oleh siapa? Ya dipimpin oleh sekolah. Berarti yang menyatakan kamu bisa keluar itu ya kepala sekolah. Kemudian akan kerjasama dengan pimpinan perusahaan. Jadi itu ya. Kalau diingat prosedurnya seperti itu saat kamu ingin mengawali PKL itu sendiri. Itu kalau mengajukan sekolah nanti ada misalnya ada telepon dari perusahaan ke kami, maka kami akan segera memilih. Mohon maaf karena siswa kita banyak, mohon maaf kami harus memilih sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Ya, yang paling pertama adalah dari absensi. Ya, yang paling pertama adalah dari absensi. Ya, kami akan selalu berkoordinasi dengan wali kelas apabila jalurnya jalur sekolah. Ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh dia. Apabila jalur sekolah, kita akan langsung telepon ke wali kelas, Bu, kira-kira siapa yang layak untuk segera kita kirim. Dan mohon maaf, kalau kemudian ada pilihan-pilihan seperti itu, bukan kemudian yang tidak terpilih kemudian langsung ciut, enggak. Ya, tinggal masalah penjadwalan saja, sabar. Apalagi kelas 11 waktunya masih panjang. Ya, yang kelas 12 saja masih punya waktu 3 bulan. Ya, Desember sekarang November belum ya? November, Desember, Januari masih ada 3 bulan. Yang kelas 12 ya, yang kelas 12. Kamu masih jauh, masih kelas 11. Oke, jadi saya sabar. Ya, jangan kemudian gara-gara teman kamu yang ada dalam magang kamu panik. Ya, heboh sendiri kemana-mana. Sampai kemarin saya lihat ada yang sampai jatuh di motor gara-gara jadi tempat magang. Nah, itu yang saya khawatirkan. Makanya kemudian waktu itu saya menerapkan anak nggak boleh nyari sendiri. Karena nama baik sekolah juga akan tidak baik lah di mata minimal di security-nya. Kok anak jalan sendiri jadi nyari kemana awal sekolahnya? Gitu. Nah, adapun kemarin apa kami lunakan ketentuan itu ya sekali lagi tadi berkaitan dengan adanya COVID. Nah, mudah-mudahan kalau sudah normal insya Allah akan baik-baik ketentuan awal. Enggak boleh anak sempur nyari tempat PKL sendiri. dunia kerja, etos kerja, kemudian pengisian jurnalnya juga bagaimana. Tapi kita masih belum jelas nih Pak, apa itu PSG sih Pak sebenarnya gitu kan, karena kan PKL itu kan di bawah naungan PSG, tapi kan kita harus tahu dulu nih secara detail PSG itu apa. Oke, terima kasih. PSG itu kan singkatan dari pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda. Pendidikan adalah pembelajaran, sistem adalah rangkaian. Sistem itu kan rangkaian definisinya. Kemudian ganda, ganda itu artinya dua. Ya, jadi kata kuncinya gandanya aja kita ambil ya.
Karena pendidikan semua udah tahu, yaitu adalah proses bagaimana mengubah seseorang menjadi seseorang. Ya, jadi agen perubahan. Ya, agen perubahan itu pendidikan. Yang namanya pendidikan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah namanya pendidikan. Oke, kalau sistemnya sendiri ada alur. Ya, kalau dalam bahasa komputer namanya procak. Dari mana ke mana, kemudian kalau berhasil di mana, itu namanya procak, itu sistem. Nah, kata kuncinya ada di ganda. Apa yang dimaksud ganda? Ganda artinya kan dua. Lantas apa hubungannya dengan pendidikan dua? Gini, yang namanya PSD itu harus melalui jalur school based learning pertama. Ya, school based learning. Apa artinya dan apa yang dimaksud dengan school based learning? Pembelajaran berbasis sekolah yang dinamakan KBM. Kamu belajar sekarang itu namanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Itulah yang dinamakan school based learning. Tapi karena ini SMK yang diprioritaskan untuk bisa langsung kerja setelah lulus, maka ditambah satu lagi, yaitu work based learning. Jadi yang dimaksud ganda ada dua, school based learning sama work based learning. Yang akan larinya kemana? Work based learning ini larinya adalah ke PKL, praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah breakdown dari work based learning, turunan. Ya, breakdown itu turunan. Jadi PKL itu adalah turunan dari work based learning. Sementara turunan dari school based learning adalah KBM, yaitu kegiatan kita sehari-hari belajar mengajar. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan ganda. Aku belajar di sekolah school based learning dan aku juga harus belajar di perusahaan. Itu namanya work based learning. Karena kita tidak mungkin selalu simulasi. Selama ini sekolah yang semuanya sudah simulasi. Kalau agak kasar sedikit, mohon maaf. Banyak kan ngomong ya. Udah dewasa ini. Kalau dalam ilmu seksiologi namanya penyelewengan. School based learning itu lebih mengarah kepada onani. Mohon maaf, dia gampang ingat aja. Karena saya tahu kamu marahnya situ. Ya, saya harus mengarahkan ke agak yang agak vulgar itu, mohon maaf supaya kamu paham. Sebetulnya pembelajaran di sekolah itu lebih mengarah kepada onani, bukan perkawinan sesungguhnya. Perkawinan sesungguhnya adalah work based learning, karena kamu akan terjun di masyarakat, terjun di dunia kerja. Jadi yang sesungguhnya, jadi simulasi itu bohong-bohongan, data-datanya data bohong-bohongan. Kalau ilmunya beneran, tapi yang diolah adalah data bohongan. Seperti itu. Oke? Nah, untuk supaya data-datanya bener-beneran dan ada tanggung jawab, kalau berhasil malu, kalau tidak berhasil malu, kalau berhasil ada rasa bangga, nah itu maka harus melaksanakan yang namanya work based learning, yaitu turunannya PKL. Jelas ya? Yes. Nah, seimbang dong Pak, tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh ketika kita udah nyaman nih untuk PKL, udah kita PKL-nya lama-lamain aja, misalkan. Boleh kan tadi kata Pak Rehan nambah waktu kalau tugasnya belum selesai, dan gimana Pak cara menyeimbangkan antara school based learning dengan yang work tadi? Ya. Sementara ini memang mohon maaf, kami pun belum sepenuhnya sesuai dengan idealisme yang seharusnya, ya, karena itu butuh orang banyak yang sepemahaman. Ya, mengenai penjadwalan, sebetulnya pihak kami sudah menjadwalkan kalau dalam kaitan dengan penjadwalan berbagi waktunya, ya, bahwa untuk PKL itu ya dilaksanakan di kelas 11 awal. Ingat, seharusnya peraturan pemerintah magang itu bukan di kelas 11 awal, tetapi di kelas 12 awal atau semester 5. Itu yang peraturan sesungguhnya. Oke, jadi kamu saat itu sebetulnya kalau di peraturan sesungguhnya belum layak PKL. Namun, kami sebagai tim harus butuh banyak pertimbangan. Pertama, kuota perusahaan sangat sedikit, tidak seimbang dengan kuota sekolah SMK yang ada di Kabupaten Bogor ini, tidak seimbang. Nah, kalau kemudian kami ikuti peraturan itu, auto kita pasti akan dapat bagian terus sama sekolah lain. Maka kami berani dari kelas 11 pun kita kirim. Bahkan kalau stoknya udah habis, silakan tanya ke para alumni. Bahkan ada setelah kita kejadian
kelas 10 kita kirim. Itu pada saat stok habis, permintaan dari perusahaan banyak tapi stok kelas 11 habis, akhirnya dengan terpaksa kami kirim kelas 10 mengenai penjadwalan itu sendiri waktunya. Nah kemudian mengenai kaitan dalam sisi skillnya, tentu saja ada yang namanya di PKL itu sistem link and match, ya, kesetaraan dan kesepadanan. Jadi jelas karena ada sistem link and match itu auto, pekerjaan kamu di perusahaan memang betul harus sesuai, harus sepadan, harus serasi dengan apa yang kamu pelajari di sekolah. PKL yang menurut Bapak paling penting buat siswa itu apa sih Pak? Iya, yang pasti yang namanya hidup kalau tidak merasakan fakta sebenarnya apalah arti hidup. Semuanya serba simulasi, semuanya serba bohong-bohongan. Intinya adalah jelas manfaat PKL yang terpenting adalah kamu bisa merasakan sendiri walaupun belum kerja situasi dan kondisi di mana sih kerja itu sesungguhnya, supaya nanti kalaupun ada kendala pada saat memang seharusnya kamu kerja kamu udah siap. Tenang, aku sudah bisa waktu PKL menghadapi orang kayak gini. Aku sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan PKL yang sepadat ini karena waktu PKL kerjaannya padat banget. Sehingga pada saat betul-betul memasuki dunia kerja, kamu betul-betul gini banget. Di sikapnya, di pengetahuannya, dan di skillnya. Jadi kamu itu sebetulnya diuntungkan dengan adanya PKL. Udah nyontek lebih dulu ketimbang anak SMA. Anak SMA sendiri belum tahu situasi kondisi perusahaan kayak gimana di dalamnya. Tanya silakan lulusan SMA. Pada saat mereka kerja langsung masuk dunia kerja mereka gagal pasti. Mereka nggak kenal aduh kayak gitu mas suamanya ya. Gila orang-orangnya kayak gini banget gitu. Tapi anak SMK udah dari kelas 11 tahu. Oh kondisi perusahaan itu kayak gini. Berarti aku harus bersikap seperti apa kalau ke atasan. Oh ternyata alat di perusahaan itu kayak gini. Gimana cara mengoperasiinnya? Saya jamin kamu mau udah biasa melihat alat seperti itu waktu PKL. Tapi anak SMK nggak mungkin karena mereka belum pernah mengalami masuk dunia kerja, belum pernah masuk perusahaan, belum pernah sekalipun anak SMA. Disitulah kelebihan anak-anak SMK, makanya ada yang namanya PKL. Gua udah lebih dulu tahu situasi kondisi perusahaan, maka gua akan dengan tegak berdiri berjalan di perusahaan karena ya aja namanya orang udah tahu lapangan, udah tahu situasi kan nyantai, ya kan? Beda dengan orang-orang yang baru masuk dalam wilayah celingak-celinguknya banyak pasti, ya kan? Iya pak, itu info gitu apa sih orangnya, kan kayak gitu. Ya, kamu nggak akan celingak-celinguk lagi karena pernah paling tidak walaupun 2 bulan pernah merasakan situasi kondisi di perusahaan. Ya. Kalau satu lagi nih Pak, misalkan ada anak TKJ atau UMM yang PKL tidak sesuai dengan jurusan, itu gimana Pak cara menanggapinya? Oke. Tadi sebetulnya ada pertanyaan seperti itu, Pak Rehan memang saya tahu belum terjawab dengan full ya. Iya, betul. Iya. Anak sekalian, untuk mencari kesetaraan dalam konteks itu memang tidak mudah. Ya jujur, saya katakan dari awal tidak mudah. Satu, alasannya TKJ adalah materi-materi yang sangat vital karena berkaitan dengan banyak komputer, banyak klien, dia berbentuk jaringan. Sangat tidak memungkinkan mungkin perusahaan memberikan pekerjaan itu langsung kepada anak SMK, apalagi anak SMK-nya belum lulus, baru kelas 11. Disitulah kendalanya, belum ada kepercayaan dari pihak industri ya, memberikan pekerjaan kepada anak SMK dalam kaitan dengan jaringan. Oleh sebab itu, minimal gini aja deh, nggak usah muluk-muluk sebentar. Ya. Minimal kamu mengoperasikan komputer di sana, walaupun pekerjaannya pekerjaan AP, pekerjaan AK, tapi kan judulnya ada mengoperasikan komputer. Yang salah adalah gini, yang nggak kaitan misalnya. Aku anak TKJ, tapi aku dimagangkan di bengkel, suruh reparasi mobil atau suruh bubut. Nah, itu yang dikatakan tidak match. Selama kamu di sana menginstal, kemudian memperbaiki komputer-komputer yang error, ya, atau kemudian menggunakan saja untuk ngetik data, itu nggak masalah, itu udah match. Walaupun tidak perlu misalnya 2 bulan di situ, karena perusahaan juga nggak mungkin di situ saja terpindahin sebagai admin,
nggak masalah. Ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan aku harus sesuai jurusan. Ya, justru apabila kamu mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, ya, itu adalah bonus. Tapi tolong, nggak ada kaitannya banget, tolong segera laporkan kepada pembimbing kamu. Nanti sekolah akan menunjuk kamu pembimbing. Jadi nanti kalau PK itu kamu punya dua, ada pembimbing dari sekolah, ada pembimbing dari perusahaan. Pembimbing perusahaan yang menunjuk orang perusahaan. Kita, nah, silakan masalah-masalah saat kamu melakukan PKL, silakan konsultasikan kepada pembimbing. Nanti pembimbing akan menghubungi kami, Pak, ini sesuai atau tidak. Nanti. Nama saya Sylvia Oktaviani dari kelas 11 Multimedia. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai tugas sekolah, Pak, itu dikumpulkan setelah hari itu dia PKL atau setiap libur dia PKL, Pak? Seperti itu, apabila ada kendala dengan guru siapapun, saya katakan tadi, kamu dari sekolah punya pembimbing. Andaikan ada masalah dengan seseorang guru, tidak perlu kamu yang bicara langsung dengan guru tersebut. Cukup kamu laporkan kepada pembimbing kamu, biar pembimbing kamu yang memberikan solusi kepada guru yang mungkin ada tugas yang belum kamu tuntaskan. Jadi koordinasinya bukan kamu dengan guru tersebut, tetapi kamu lapor kepada pembimbing sekolah. Nanti pembimbing sekolah yang menghubungi guru yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rami Akbar dari kelas 11 TKJ 3. Saya mau nanya, kenapa setiap PKL kalau udah selesai harus sidang, Pak? PKL harus ada sidang. Sebuah proses itu harus ada ujungnya, seperti yang saya katakan di awal. Setiap awal harus ada akhirnya. Ya. PKL sendiri adalah sebuah proses bekerja. Sudah barang tentu harus diakhiri dengan adanya tanggung jawab. Betul nggak kamu melakukan PKL secara serius? Betul nggak kamu mendapatkan keterampilan tambahan saat kamu PKL? Banyak sekali hal yang harus kamu laporkan pada saat kamu melaksanakan proses PKL. Nah, waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya itu adalah melalui sidang. Nanti para penguji akan mengetes kamu, betul nggak kamu mendapatkan keterampilan itu? Apa cuma kelompongan doang? Bisa aja kan kamu PKL dari sekolah berangkat PKL dari beberapa PKL, kemudian ya karena kita juga nggak ngontrol tiap hari, cuma ngontrolnya cuma 3 kali ya kan, di awal, di tengah, dan di akhir. Kita nggak pernah tahu pihak sekolah kalau magang atau tidak, paling-paling saya koordinasi. Nah itu, jadi sidang itu sangat dibutuhkan sebagai wujud evaluasi dari apa-apa yang sudah kamu pelajari di perusahaan. Kalau belajar di sekolah harus ada evaluasi, di tengah namanya PTS, di akhir namanya PAS. Nah, karena PKL juga bagian dari pembelajaran, auto harus ada evaluasinya. Nah, evaluasinya itu dalam bentuk sidang. Dan kebetulan kan anak dari siswa TKJ dan MM ya, itu mempelajari terutama masalah di situ itu masalah sistem ya kan. Nah itu urutannya pertama, tadi bagus sekali ya, sebelum saya juga sering menyimak, blog dengan juga boleh juga. Waktu mau berangkat PKL tentunya ada syarat-syarat tertentu. Setelah syarat-syarat itu udah dipenuhi, gitu ya, udah dipenuhi. Kemudian nanti kamu udah pembimbing, tentunya di situ udah proses dari guru wali kelas terutama yang berperan luar biasa. Ya, kemudian nanti dari situ baru ada pembimbing, ya, kemudian ada dokumen-dokumennya, kelengkapannya diantar ke perusahaan. Kalian magang di sana, ya karena di situ tadi oleh Bapak Faisal salah satu memberikan materi tentang tulisan jurnal. Gitu ya. Itu kan setiap kamu ada kegiatan, jurnal itu harus diisi di sana itu. Ya kemudian bahkan ada waktunya di situ, ya kan jam berapa apa yang dikerjakan, ya kan apa selesai apa tidak dan seterusnya. Nah dari situ prosedur semua, ya setelah selesai kamu nanti itu PKL, ya, sekarang sudah tidak terakhir lagi bahasanya ya, sudah PKL gitu kan. Nah itu di situ nanti baru kamu membuat laporan. Nah tadi ditanyakan, kamu bisa ditanyakan, ya kan, ada kan laporan ya, itu harus dibuat. Nah itu biasanya pembuat untuk laporan itu sebetulnya itu waktu
kalian sudah waktu PKL itu sudah mulai tulis harusnya itu, ya. Terutama bab-bab yang tertentu. Mari kita lihat di sini bagaimana oh nggak jelas ya layoutnya. Balik ke atas ya. Ini layoutnya kamu harus ketahui ya. Untuk layout di sana nanti di sini itu kan ada marginnya, ada tepi atau batas kiri, kanan, atas, bawah. Nah yang di kanan itu 4 cm, atas dan bawah, kemudian samping sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri itu 4 ya, karena kan bentuknya begini ya. Kalau melihatnya bagaimana? Pokoknya sebelah sana ya, sebelah satu 4. Itu nanti 1 cm. Kenapa ada 4? Karena 1 cm itu buat menjepit biasanya, ya kan? Jadi waktu dibuka dia nanti seolah-olah itu antara kiri dan kanan pas, kurang lebih 3-3 lah. Itu standar penulisan juga ya. Kalau kamu terbiasa dengan menulis misalkan semacam karyanya begitu, itu pasti kalau udah ada penjelidan itu pasti ada perbedaan 1 cm dari samping berarti di sebelah kiri ya, seperti itu. Ketentuan biasanya itu instansi masing-masing. Nah kalau di kita itu nanti untuk jarak spasi atas bawah antara satu jarak atas dan bawah ya atau lainnya itu 1,5 ya jaraknya itu. Jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu lebar, standar seperti itu ya. Jadi jarak seperti itu. Kemudian dapat ketahui juga di sini ya. Coba untuk hurufnya nanti gunakan yang Times New Roman ya, ukurannya 12 pada seluruhnya. Kecuali nanti judul itu nanti biasa di bold ya. Biasanya judul-judul, baik judul utama maupun subjudul. Judul utama itu judul misalnya bab 1 apa nih, gitu kan? Nah itu di bawahnya itu biasanya ada tulisan A, ya kan, B, C gitu kan, A-nya A kapital, ya gitu kan. Mengikuti dengan tulisannya itu, nah di situ namanya subjudul, ya. Subjudul nanti itu harus apa? Dia di bawah, diikutin, ya. Kemudian di sini yang tadi ya, seperti ini nih, kalau teksnya di tengah, udah seperti ini. Ya, apa namanya itu batas-batas margin-margin ya. Nah terus saja sekarang itu tidak perlu dibicara, tidak saya bahas nanti. Karena apa? Karena kalau untuk kayak misalkan lembar pengesahan sebagai udah ada, lembar pengesahan itu udah disiapin semua, tinggal ganti di situ mungkin nanti nama perusahaan ya gitu kan, tanggal berapa, nama kalian dan sebagainya itu tinggal kita nanti ada stempel dari perusahaan dan nanti juga pengesahan dari sekolah juga ada. Karyawannya kemudian kita mengikuti lembaga mana yang mengeluarkan itu kita ikutin itu, tidak boleh. Yang beda itu apa? Yang beda itu biasanya sudah mulai di bab 2 ya kan, itu udah berbeda. Kalau bab 1 itu masih banyak persamaan, hampir 80% itu sama ya kan. Dan itu bicara di situ itu aturannya gitu kan, kemudian ketetapannya, kemudian dari pemerintah apa gitu kan, ada macam-macam semacam dari kementerian bagaimana semua dan semacam itu. Ada semua, itu cuma standar. Tapi kalau udah bab 2 itu biasanya nanti bab 2 itu udah menyangkut tentang perusahaan biasanya. Nah itu berbeda tuh, jangan disamain. Biar beda sama satu perusahaan, ya kan, pasti ada perbedaan nanti dalam penulisan. Gak mungkin satu kata, satu kalimat, ya kan, kalau satu alinea itu sama, gak mungkin sama satu lain yang mengetik sama, gak mungkin. Ya karena makanya biasa copy paste ada itu. Judulnya PT mana, isinya di PT mana, itu kacau, itu ada begitu ya. Nah makanya nanti juga bagi pembimbing, biasa bagi guru sebagai pembimbing, ya itu memang pembimbing nanti macam-macam ya, ada yang cuma di Terawang saja, langsung biasa di ACC gitu kan. Tapi kalau saya makanya nanti TKJ, kalau kita ke saya, itu kalau belum 3 lebih, itu jangan, kok saya mah sampai cek sampai ini, kalau begitu saya itu ya, buat pembelajaran kamu dan penulisan. Ya karena kan di sini bisa judul, subjudul, itu pasti kan kalau kita mengikuti di sini udah nanti di situ ada penjelasan, dia akan misalnya A gitu kan, ya kan. Nah itu kan spasi tuh, setelah titik ada spasi kan, bisa awal sampai hurufnya. Nah itu kan dari P itulah alinea menjoroknya kan berapa tuh menjorok ke dalamnya, misalnya 6 sampai 7. Nah itu dari P itu ke bawah, jadi kalau besok kemana-mana berantakan. Nah itu bapak terus ikutin lagi aturannya. Nah setelah kalau A yang tadi A kapital, pastikan nanti kalau ada sub lagi, misalnya atau ada keterangan sebagai berikut titik 2 misalnya A, gitu kan? A masih A, jangan 1 tuh nggak boleh. A dulu, tapi A-nya A yang bahasa kecil. A kan? A, B terus. Bla-bla ada keterangan lagi di bawah lagi, ya kan? Ya itu, gitu kan? Nah itu baru tuh di situ 1, gitu kan? Begitu ya. Kalau ketemu misalnya 1, nanti tuh saja ke bawah lagi tuh. 1 kan? 1, 2, 3. Tiba-tiba di situ sebagai berikut lagi itu ketemu A-nya ada pungut itu.
tahu nggak? Dan terus sampai begitu. Ya sampai lihat penulisannya. Nanti mungkin dibuat laptopnya kali ya, penulisannya. Kalau di sini kan lama nanti waktunya cara penulisan itu. Nah kalau kamu kan nggak kadang-kadang kalau menulis berantakan ini kemana nih akhirnya, jadi nggak jelas. Ini akhirnya mau akhirnya kemana nih? Tapi itu kita tahu. Kalau kita lihat di situ, oh ini satu proyeknya, berarti itu dia ada di sub ada tiga. Ya, kalau ketemu A itu gitu, berarti dia ada di sub di keempat ketemunya. Enak bacanya, begitu. Nah, nanti saya biasa seperti itu. Saya lebih cenderung nanti kalau bagian saya koreksi, biasa ke kaprok itu kan harus masuk juga. Dia lebih cenderung isi mana ada sedikit di terawangnya, ya. Nah, paling banyak itu cara penulisan. Paling juga di terawang terakhir kesimpulan. Ya kesimpulan yang paling penting gitu ya. Nah ini ya. Nah ini ya dari penulisan. Nanti kita lihat saja, ya kan. Terutama nanti dari pembimbing, ya kan sudah pembimbing lebih cepat isinya. Sudah juga habis ya. Tapi nanti biasanya itu saya juga udah pembimbing belum sudah saya meski tulisannya. Kemudian dibaca tolong, kalau saya baca ulang nanti kalau misalnya ada salah, misalkan dengan, yang ada nggak ada, gitu. Berarti itu pembimbing tidak dibaca kan begitu gampang gitu kan. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh saja, nanti di dalam hal untuk penulisan. Ya. Saya Rita Kurnia dari kelas 11 multimedia. Saya mau bertanya Pak, untuk laporan itu minimal berapa lembar ya? Atau dibatasi atau tidak? Ya, terima kasih. Pertanyaan berita ya. Perlu dipanjangnya masih di berita. Tadi terakhir saya panjang buat berita. Kalau begini ya, berapa lembar gitu ya? Begini, kalau di dalam menulis ini, itu lembaran itu kita tidak ditentukan kali ini. Tapi dia harus mengikuti layout tadi. Itu kan ada 4 bab, ya kan? Ada 4 bab. Selama dia memenuhi, ada beberapa juga ada, yang ada tipis juga ada. Karena disesuaikan satu dengan kondisi perusahaan. Kalau misalkan di perusahaannya, contoh ya, misalkan latar belakang perusahaan itu banyak, ya, berarti lembaran banyak. Itu berbab satu tuh, ya kan? Seperti itu ya. Nah kemudian juga nanti tugas kalian, kalau tugas kalian bisa di situ banyak, tapi udah bisa setiap hari atau minggu 2-3 hari pindah tempat bagian gitu kan, itu kan udah beda lagi tugasnya, betul nggak? Artinya di situ itu setiap tugas banyak, itu harus menguraikan kan, betul nggak? Diuraikan, karena ada pembahasannya diuraikan tugas itu, nggak pindah-pindah misalkan kalau untuk MM misalkan atau misalkan MD sama. Misalnya di situ dia membuat misalkan ya video iklan misalkan yang durasi 5 menit atau 5 menit juga. Kemudian di situ bisa ada kata-kata terakhir setelah finish itu ada rendering namanya. Yang itu supaya si video itu atau film itu ya iklan itu adalah untuk yang terakhir kali untuk nanti diputar atau misalnya ditampilkan. Itu kan perlu waktu lama. Coba silakan yang buat video digabung-gabung coba deh. Rendering itu lama. Ya, itu perlu yang komputer atau laptop itu yang speknya luar biasa itu. Ya kalau cuma RAM 8 bisa 18 saja udah ya standar lah kalau belajar. Ya kan contoh ya, saya ambil kalau kayak ini kan gitu. Terus apa lagi misalkan kalau untuk PKJ, ya itu sederhana itu. Kalau itu orang itu, begini cerita tentang iklan itu kan. Ya kan mulai dari lamanya bagaimana, apa cerita yang disebut banyak tuh. Jadi paham. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Sebelah sini.
salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita tuntas sudah rangkaian acara pembekalan PKL SMK Plus PKRI 1 Cibinong tahun pelajaran 2001-2002. Let's say Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Plus PKRI 1 Cibinong, yang saya hormati rekan-rekan seprofesi serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Sebagaimana di awal tadi saya katakan bahwa yang namanya peristiwa apapun di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya sunatullah. Setiap awal ada akhir. Namun sebagai laporan pada hari ini tentu saja saya harus melaporkan sejumlah kegiatan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi selama 4 hari itu berlangsung. Pada prinsipnya, secara umum kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Ingat, saya katakan bukan baik, tapi lancar. Baik tidaknya pelaksanaan kegiatan ini bukan kami sebagai pelaksana yang menilai, tetapi yang menilai adalah kalian sendiri. Para peserta yang akan menilai baik tidaknya pelaksanaan PKL itu sendiri. Karena tetap kami harus melaksanakan yang namanya kepuasan pelanggan. Paling tidak, kami panitia sudah berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan pembekalan PKL itu betul-betul sesuai dengan yang kami harapkan. Ya, jadi sekali lagi silakan kalian semua yang menilai dari proses awal OTKP, kemudian dilanjutkan dengan AKL, kemudian BDP, dan terakhir adalah TKJ dan MM. Kalianlah yang berhak menilai bagaimana proses berjalannya kegiatan ini, mulai dari narasumbernya maupun dari kami selaku panitia pelaksananya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pimpinan, kepada Kepala Sekolah SMK Plus PKRI 1 Cibinong. Kami mengucapkan terima kasih atas peluang-peluang yang sudah diberikan, mulai dari awal persiapan, karena memang dari awal kita sebetulnya ingin di awal-awal setelah PTS dilaksanakan. Namun ternyata sangat padat sekali agenda di Sempur ini, karena setelah PTS ada yang namanya LDKS, sehingga kami mengalah dan kami akhirnya kebagian waktu pada akhir bulan Oktober ini. Bagi kami waktu tidak merupakan masalah, yang penting adalah konten daripada pembekalan ini betul-betul sudah sesuai dengan yang kami harapkan. Apa sih upaya kami? Upaya kami ingin semuanya selalu fresh. Kamu lihat desain ruangan, kemudian apapun yang kamu lihat selama proses berjalan pembekalan itu, semuanya kami upayakan fresh. Ada hiburannya, kemudian suasana juga talk show. Tidak lain, kami ingin satu lagi, ingin kalian semua puas. Karena kami semuanya ngerti yang namanya manajemen. Manajemen itu intinya adalah bagaimana memuaskan para pelanggan, dan kalian adalah pelanggan-pelanggan kami. Itu saja, dan sudah barang tentu selama berjalannya proses waktu pasti ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, sebagai laporan dari data yang kami peroleh bahwa untuk OTKP ada 7 orang yang tidak ikut. Ya. Kemudian untuk KKL ada 5 orang, TKJ ada 7 orang, dan MM ada 3 orang. Dari jumlah tersebut, memang bukan karena mereka tidak patuh, Pak, tapi ada beberapa perusahaan yang kebetulan mereka sudah PKL, kemudian tidak mendapatkan dispensasi untuk mengikuti acara ini. Lantas apa solusi dari kami? Solusi dari kami adalah bagi yang tidak ikut pembekalan, tolong dibuat resume. Tolong informasikan kepada yang tidak hadir. Pada wali kelas kami mohon bantuannya. Tolong dibuat resume. Bahan-bahannya dari mana? Silahkan saksikan, ada semua acara yang kita laksanakan ini semuanya diliput oleh Pak Mahmud. Pak Mahmud sama Pak Mahmud. Silahkan ditonton di YouTube-nya Pak Mahmud, Mahmud Setiawan Channel. Nah, dari data itu silakan, ya, dari data itu, dari hasil tontonan itu silakan kamu buat resume. Seperti apa resume? Silakan googling juga kayak gimana format resume. Dan ini dikumpulkan harus berapa? Waktu seminggu ya. Ya, saya kasih waktu seminggu dan itu dikumpulkan kepada wali kelas. Tapi bukan ditanya dulu tidak hadirnya apa emang sedang PKL atau memang mereka tidak tertib, ya Bu ya. Jadi tolong yang langsung masih tugas saja. Bagi yang
memang mereka sedang PKL, tidak perlu nanti ada tugas tersendiri dari kami ke pembimbingnya masing-masing. Jadi saya kira itu saja. Jadi tolong bagi yang tidak mengikuti pembekalan ini yang tadi sudah saya sebutkan, buat resume bahan-bahannya dari YouTube yang sudah semua proses kegiatan pembekalan ini semuanya direkam dalam bentuk video. Itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya ingin berjalan dengan baik, berujung dengan baik. Siapapun orang normal, orang akal sehat pasti semuanya ingin husnul khotimah. Kegiatan juga ini ingin husnul khotimah, yaitu berakhir dengan segala kebaikan. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.